Namaku Anya, usiaku 12 tahun. Aku berasal dari Moskow, sebuah kota yang dingin dan penuh dengan gedung pencakar langit. Hidupku seharusnya sempurna. Aku punya ayah seorang pengusaha besar, ibu yang cantik, dan rumah yang luas. Ayah membiarkanku bermain sepanjang hari, tetapi semuanya berubah tahun lalu ketika dokter mendiagnosisku menderita penyakit jantung langka. Jantungku berdetak tidak teratur, kadang-kadang berhenti sesaat, membuatku sulit bernapas dan jatuh pingsan. Di rumah sakit di Moskow, dokter-dokter berjas putih bersih mondar-mandir dengan peralatan mahal. Mereka berbicara dengan suara rendah, menggunakan istilah-istilah sulit yang tidak ku mengerti. Ayah dan ibu berdiri mendengarkan dengan wajah pucat. Bau desinfektan menyebar ke seluruh ruangan. Aku berbaring di tempat tidur yang keras, menatap langit-langit putih. Tangan kecilku menggenggam boneka beruang erat-erat. Setiap kali monitor detak jantung berbunyi tik-tok, aku takut kalau detak itu akan berhenti. Anya nak, kamu harus kuat, kata ibu sambil membelai rambutku, matanya berkaca-kaca. Ayah menunduk menatap lantai, tidak berkata apa-apa. Dia pernah membawaku mencari dokter terbaik di Eropa, ke Swiss, ke Jerman, tetapi semua orang menggelengkan kepala. Penyakit ini sulit disembuhkan, memerlukan operasi besar dengan risiko yang sangat tinggi. Aku pernah berpikir aku akan mati. Setiap malam, aku bermimpi buruk, melihat diriku melayang ke langit, meninggalkan ayah dan ibu di bawah. Aku menangis sampai terbangun, tetapi tidak berani memberitahu siapapun. Aku takut. Lalu suatu hari, ayah pulang kerja dengan senyum lebar. Anya, kita akan berlibur ke Indonesia. Aku mengerutkan kening. Indonesia? Negara itu? Seketika, bayangan-bayangan muncul di benakku. Jalanan kotor, macet total, pedagang kaki lima berteriak keras, makanan aneh yang terlihat tidak bersih, dan rumah sakit yang pasti tua dan tidak punya peralatan canggih. Aku pernah melihat di TV. Indonesia adalah negara berkembang, hanya ada pantai dan komodo, bukan tempat untuk orang sakit sepertiku. Ayah, kenapa harus ke sana? Aku lebih suka ke Swiss, keluhku. Ayah tertawa. Nak, dokter di sana sangat pintar. Mereka bisa menyembuhkan penyakit seperti ini tanpa operasi besar. Lagi pula, ini adalah perjalanan terakhir sebelum kondisimu memburuk. Pergi dan bersantailah sedikit. Aku tidak percaya. Bagaimana mungkin Indonesia bisa menyembuhkanku? Mereka mungkin hanya punya dukun atau ramuan hutan. Aku pernah membaca di internet, orang Indonesia suka menipu wisatawan, dan sistem kesehatannya pasti buruk karena negara itu miskin. Tapi ayah bersikeras. Hanya 3 hari. Pemeriksaan kesehatan, lalu kembali. Aku terpaksa setuju. Pesawat mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta saat fajar. Aku melihat keluar jendela, sinar matahari menembus awan. Bau udara lembab tropis masuk saat pintu terbuka. Banyak sekali orang, suara bahasa Indonesia terdengar ramai. Aku menggenggam tangan ibu erat-erat. Ibu, aku takut. Ibu tersenyum. Tidak apa-apa nak, nanti juga terbiasa. Kami naik taksi menuju kota. Aku hampir tidak percaya mataku. Jalanan luas, tetapi macetnya panjang sekali. Sepeda motor menyelinap ke sana kemari seperti lebah yang bubar. Suara klakson memekakkan telinga. Asap knalpot menyebar di mana-mana. Sopir taksi berbicara bahasa Inggris terpatah-patah. Jakarta, macet banget bu. Aku mengeluh dalam hati. Negara macam apa ini? Macet seperti ini, bagaimana kalau aku pingsan? Hotel tempat kami menginap mewah, gedung-gedung tinggi berkilauan, tetapi di luar penuh dengan warung makan pinggir jalan. Bau rempah-rempah menyebar. Aku melihat orang-orang makan dengan lahap, tetapi dalam hati aku berpikir itu pasti kotor, pasti ada lalat berterbangan. Ayah menyuruhku mencoba. Nak, cobalah, enak loh. Aku menggeleng. Tidak mau ya. Aku takut sakit perut. Hari pertama, kami beristirahat di hotel. Aku berbaring menatap langit-langit. Jantungku berdebar tak beraturan lagi. Aku sangat takut, tetapi tidak memberitahu siapapun. Malam itu, aku bermimpi jantungku berhenti berdetak. Aku terbangun dengan napas terengah-engah. Ibu segera memelukku. Besok kita ke rumah sakit nak. Dokter di sana hebat sekali. Aku tidak percaya. Bagaimana mungkin Indonesia punya dokter hebat? Mereka pasti hanya punya rumah sakit tua, peralatannya ketinggalan zaman. Aku pernah dengar orang Indonesia suka menyuap. Dokter pasti tidak akan peduli dengan pasien asing sepertiku. Tapi aku tidak punya pilihan. Aku harus pergi. Pagi hari kedua,
Kami naik mobil ke rumah sakit. Dalam perjalanan, macet lagi. Aku melihat mobil ambulans ikut terjebak macet. Lihat Bu, kalau itu aku pasti sudah mati, kataku. Ibu tersenyum. Sebentar lagi sampai nak. Tiba-tiba, mobil-mobil di sekitar mulai bergerak menyingkir. Sepeda motor berhenti. Para pengemudi mengangkat tangan memberi isyarat hormat kepada ambulans. Ambulans melaju cepat. Tidak ada yang mengeluh sedikit pun. Aku bingung, mengapa mereka melakukan ini. Di Moskow, dengan macet seperti ini, tidak akan ada yang mau menyingkir. Tapi di sini, semua orang tampak saling membantu. Aku mulai sedikit curiga, tetapi masih berpikir itu pasti kebetulan. Kami tiba di rumah sakit. Bagian luarnya terlihat tua, dindingnya kusam, ada retakan. Aku mengeluh. Ayah, rumah sakit apa ini? Tua sekali. Ayah tertawa. Masuk dulu nak. Aku berjalan mengikutinya. Aula dalamnya luas, bersih, dan rapi. Seorang perawat menyambut dengan senyum. Selamat datang. Dia berbicara, bahasa Inggris yang jelas. Dokter penanggung jawab adalah seorang pria paruh baya dengan sedikit uban dan mata yang ramah. Dia berbicara bahasa Inggris dengan lancar. Selamat datang Anya. Nama saya Dr. Bima. Hari ini kita akan melakukan pemeriksaan menyeluruh. Dia tidak terburu-buru, menanyakan gejalaku dengan detail. Aku menceritakan semuanya, dia mengangguk dan mencatat. Peralatan pemeriksaan jantung di sini terlihat modern, dengan layar besar yang menampilkan grafik jantungku secara real-time. Penyakitmu nak, bisa kita obati dengan metode gabungan, jelas dokter. Obat modern dengan jamu Indonesia dan fisioterapi. Aku mengerutkan kening. Jamu, ramuan herbal, benarkah itu bisa membantu? Dokter tersenyum. Coba saja nak. Dia memberiku pil kecil berwarna coklat. Rasanya pahit tapi tidak terlalu buruk. Aku masih ragu, tetapi jantungku mulai berdetak sedikit lebih normal. Siang itu, aku berjalan-jalan di taman rumah sakit. Aku melihat kolam kecil dengan bunga teratai mengapung. Aku pikir itu kotor, bunga yang tumbuh di air busuk, tetapi aroma harum samar-samar tercium. Seorang perawat berjalan mendekat. Indah ya bunga teratai ini nak, ia tumbuh dari lumpur, tetapi tetap suci dan murni. Aku mengangguk, tetapi masih belum mengerti. Malam itu, aku tidur di kamar pasien. Kamarnya bersih, ada jendela menghadap taman. Aku merasa sedikit lebih baik, tetapi masih berpikir 3 hari ini hanyalah membuang-buang waktu. Indonesia tidak ada istimewanya. Tetapi aku tidak tahu, besok semuanya akan berubah. Pagi hari ketiga, aku terbangun dengan perasaan aneh. Jantungku berdebar kencang, tidak normal. Aku bangkit dari tempat tidur, tangan memegang dada. Ibu segera berlari ke arahku. Anya, bagaimana perasaanmu? Napasku tersengal-sengal. Dadaku sakit, Bu. Sakit sekali. Wajah ayah pucat, segera menekan bel pemanggil perawat. Bel berdering nyaring. 2 perawat berlari masuk ke kamar dengan cepat. Satu memeriksa denyut nadi, yang lain menelepon Dr. Bima. Serangan jantung mendadak, detak jantung tidak teratur. Aku melihat pandangan kabur. Bau desinfektan menyebar lagi. Tetapi kali ini bukan di Moskow, melainkan di sini, Indonesia, negara yang kukira terbelakang. Dr. Bima tiba dalam 5 menit, jas putihnya berkibar. Dia tidak panik, melihat ke layar monitor detak jantung. Anya, dengarkan saya. Tarik napas perlahan, ikuti irama ini. Dia menggenggam tanganku, meletakkannya di dadanya sendiri, memperagakan cara bernapas dalam dan lambat. Aku mencoba mengikutinya, tetapi rasa sakit menusuk di jantungku. Aku menangis. Aku takut, Dok. Aku akan mati. Ya? Ibu memelukku erat, air mata mengalir. Ayah berdiri kaku. Dokter, tolong anak saya. Dr. Bima mengangguk. Kami akan menolongnya, tetapi harus cepat. Dia memerintahkan perawat menyiapkan kursi roda dan peralatan. Aku didorong keluar kamar dengan cepat. Dalam perjalanan, aku melihat staf rumah sakit berlarian, tetapi tidak ada kekacauan. Semua orang tahu tugas mereka dengan jelas. Kami didorong ke ruang gawat darurat. Ruangannya luas, terang benderang oleh lampu neon. Peralatan medis berjajar. Aku berpikir dalam hati, rumah sakitnya tua di luar, tapi di dalamnya semodern ini. Dr. Bima mengenakan sarung tangan. Kita akan menggunakan alat pacu jantung non-bedah nak. Ini teknologi baru dari Jepang yang dikombinasikan dengan jamu Indonesia. Risiko sangat berkurang. Aku sangat takut. Tangan kecilku menggenggam erat ujung baju ibu. Ibu, aku tidak mau mati. Ibu menangis.
Kamu tidak akan mati, Ibu janji. Seorang perawat berlutut di sampingku, tersenyum lembut. Kamu anak yang hebat, sebentar lagi kamu akan sembuh. Dia berbicara bahasa Inggris yang jelas dengan logat yang lembut. Aku merasa sedikit lebih tenang. Dokter, Bima menjelaskan secara singkat, kita akan menyuntikkan ramuan herbal yang dicampur stimulan ke dalam pembuluh darah, lalu menggunakan gelombang listrik rendah untuk mengatur irama jantung. Dia tidak berbicara panjang lebar, segera bertindak. Jarum suntik menusuk lenganku, terasa dingin, tetapi tidak terlalu sakit. Ramuan herbal itu berbau harum samar, seperti dedaunan segar. Alat pacu jantung berbunyi bip pelan. Layar menampilkan grafik jantungku yang kacau. Dr. Bima menyesuaikan tombol. Gelombang listrik melewati bantalan yang ditempel di dadaku. Aku merasa sedikit geli di dada, tetapi tidak sakit. Grafik mulai stabil. Jantungku berdetak lebih lambat, lebih normal. Bagus, Anya. Bernapaslah mengikuti saya, kata dokter dengan suara lembut. Aku mengikutinya, menarik napas dalam-dalam, mengembuskan perlahan. Perawat di sekitar berdiri tegang, semua hening, hanya ada suara mesin dan napasku. 10 menit berlalu. Grafik jantungku benar-benar normal. Aku menghela napas lega, rasa sakit sudah hilang. Aku menatap Dr. Bima dengan mata lebar. Dokter, apakah aku sudah sembuh? Dia tersenyum lebar. Belum sembuh total, nak. Tetapi gejalanya sudah terkendali. Besok kita akan periksa lagi dengan teliti. Ibu memelukku erat, menangis bahagia. Ayah menghela napas lega. Terima kasih, dokter. Dr. Bima menggeleng. Sama-sama, itu tugas kami. Dia tidak menerima banyak pujian. Seorang perawat membawakan jus buah untukku. Minumlah, nak. Ini baik untuk jantung. Rasanya manis, harum, aneh, tetapi menyegarkan. Aku beristirahat di kamar pasien khusus. Kamarnya memiliki jendela besar menghadap taman hijau. Aku masih terkejut dengan apa yang terjadi. Benarkah Indonesia telah menolongku? Dokter di sini sehebat ini? Aku pikir mereka terbelakang, padahal peralatan di sini lebih modern daripada rumah sakit di Moskow. Siang itu, perawat mengajakku berjalan-jalan di taman untuk fisioterapi. Namanya Suster Rina, usianya sekitar awal 20-an, senyumnya cerah. Jalan pelan-pelan ya nak, ikuti irama musik. Dia memutar musik tradisional Indonesia yang pelan. Suara seruling bercampur gong, mendengarnya membuatku rileks. Aku berjalan mengikutinya, kaki kecilku melangkah perlahan. Udaranya panas lembab, tetapi ada angin sepoi-sepoi bertiup. Suster Rina, mengapa rumah sakit di sini begitu hebat? Tanyaku. Dia tersenyum. Karena kami mencintai pasien kami, nak. Semua orang di sini seperti keluarga. Keluarga? Dia mengangguk. Ya, dokter, perawat, pasien, saling membantu seperti saudara. Aku melihat seorang anak Indonesia yang duduk di kursi roda tersenyum padaku. Dia melambaikan tangan, halo. Aku membalas lambaian. Aku mulai merasa tempat ini tidak seperti yang kukira. Malam itu, aku memikirkan rumahku di Moskow yang dingin, tetapi di sini terasa hangat. Aku masih takut gejalanya kambuh lagi. Tetapi Dr. Bima mengatakan besok akan ada kejutan. Aku tertidur dengan harapan kecil. Tapi aku tidak tahu, keajaiban yang sesungguhnya baru saja dimulai. Pagi hari terakhir di Indonesia, aku terbangun dengan perasaan yang lebih segar. Jantungku berdetak normal, tidak ada rasa sakit di dada lagi. Aku melihat keluar jendela, sinar matahari menembus dedaunan hijau. Burung-burung kecil terbang rendah, kicauan mereka terdengar lembut. Aroma bunga menguar masuk ke kamar. Aku tersenyum, pertama kalinya sejak aku tiba di sini. Ibu masuk ke kamar, tersenyum lebar. Anya nak, kamu terlihat jauh lebih baik. Aku bangkit dan memeluk ibu. Aku merasa baik, Bu, tidak sakit lagi. Ayah mengikuti, membawa nampan sarapan. Bubur panas dengan telur rebus dan buah-buahan segar. Makanlah sedikit nak, dokter bilang ini untuk menyehatkan. Aku melihat makanan itu. Bubur putih mulus, baunya harum samar. Aku dulu berpikir makanan Indonesia kotor, tetapi sekarang aku sangat lapar. Aku menyendoknya ke mulutku. Rasanya lembut, tidak terlalu asin. Enak. Enak ya, kataku. Ayah tertawa. Lihat nak, Indonesia punya banyak hal baik. Dr. Bima datang untuk pemeriksaan pagi. Dia membawa map hasil pemeriksaan. Anya, kabar baik. Kondisimu jauh membaik. Irama jantung sudah hampir 100% normal. Mataku membesar. Benarkah, dok? Mengapa secepat ini? Dia tersenyum. Karena metode pengobatan kami, nak.
Kami menggabungkan obat modern dengan jamu Indonesia dan menggunakan AI untuk menganalisis data jantung secara real-time. Dia membuka tablet, menunjukkan grafik jantungku. Lihat nak, kemarin grafikmu sangat kacau, tetapi setelah disuntik jamu dan diberi stimulan gelombang listrik, langsung stabil. AI kami menghitung dosis obat yang tepat untuk tubuhmu. Kamu tidak perlu operasi besar. Aku menatap grafik hijau yang indah, jantungku berdetak teratur, air mataku berlinang. Terima kasih dokter. Dokter Bima membelai rambutku. Sama-sama nak. Tapi ada kejutan. Hari ini kami akan mengajakmu melihat laboratorium rahasia. Aku bersemangat. Laboratorium rahasia? Dia mengangguk. Ya nak, mari kita lihat. Kami naik kursi roda ke lantai bawah tanah rumah sakit. Bangunan luarnya terlihat tua, tetapi di dalamnya liftnya modern. Pintu terbuka, ruangan luas, terang benderang oleh lampu LED. Para ilmuwan berjas lab mondar-mandir. Mesin-mesin besar berjajar. Layar komputer menampilkan data genetik. Ini adalah pusat penelitian penyakit jantung kami, jelas Dr. Bima. Kami menganalisis DNA pasien dan menyesuaikan obatnya. Kamu punya genetik yang merespons dengan baik pada kunyit putih Indonesia. Kunyit putih ini membantu mengurangi peradangan di jantung. Aku mendengarkan dengan penuh perhatian. Lalu, bagaimana dengan AI? Dia menunjuk ke mesin besar. Ini adalah alat simulasi jantung 3D. Kami menciptakan jantungmu dalam bentuk simulasi, lalu mencoba pengobatan sebelum melakukannya padamu yang sesungguhnya. Risiko berkurang 90%. Aku menyentuh layar. Jantung 3D-ku berputar-putar, berwarna merah cerah. Keren sekali. Seorang ilmuwan berjalan mendekat. Dia seorang wanita berambut panjang. Halo, saya Dr. Sari. Saya membantu mengembangkan obat ini. Dia menyodorkan botol ramuan herbal padaku. Terbuat dari daun-daun di hutan Indonesia, tetapi diekstrak dengan teknologi tinggi. Baunya harum dan segar. Aku pernah berpikir ramuan herbal itu primitif, tetapi sekarang itu adalah obat ajaib. Aku bertanya, mengapa Indonesia bisa sehebat ini? Dr. Sari tersenyum. Karena kami berinvestasi pada sumber daya manusia, nak. Pendidikan kedokteran gratis, semua orang bisa mengaksesnya. Dan kami menggabungkan kebijaksanaan kuno dengan teknologi, tidak meninggalkan salah satunya. Aku mengangguk, mulai mengerti. Indonesia tidak semiskin yang kukira. Mereka punya hati dan otak yang cerdas. Siang itu, kami kembali ke kamar. Aku berjalan-jalan di taman lagi. Kolam teratai mekar penuh. Aku mengulurkan tangan menyentuh kelopak bunga yang lembut. Baunya harum manis. Suster Rina, apakah bunga teratai benar-benar tumbuh dari lumpur? Perawat itu tersenyum. Ya nak, itu mengajarkan kita bahwa meskipun dari tempat yang rendah, kita bisa menjadi indah dan murni. Asalkan kita tidak menyerah. Aku menatap bunga teratai itu. Air mataku menetes. Aku pernah merasa rendah diri karena sakit, tetapi sekarang aku semakin kuat. Apakah Indonesia mengajarkanku hal ini? Malam itu, aku memberitahu ayah dan ibu, aku ingin tinggal di sini lebih lama. Ayah tersenyum. Besok kita harus kembali, nak. Tetapi dokter bilang kamu sudah pulih dan bisa kembali ke Moskow. Aku sedikit sedih, tetapi senang karena aku sudah sembuh. Sebelum tidur, aku menulis di buku harian. Indonesia bukan negara terbelakang. Ini adalah keajaiban. Aku dulu meremehkan, tetapi sekarang aku mencintai tempat ini. Tetapi aku tidak tahu, perubahan yang sesungguhnya sedang menunggu keesokan harinya, ketika kami harus pergi. Pagi hari kepulangan, aku terbangun dengan perasaan yang lebih segar dari sebelumnya. Jantungku berdetak teratur, tidak ada sedikit pun rasa sakit di dada. Aku bangkit dari tempat tidur, berjalan ke jendela, menatap taman rumah sakit yang hijau. Matahari pagi menembus dedaunan, kilauan air embun berkilau, burung-burung kecil hinggap di ranting, bernyanyi pelan. Aroma bunga melati menguar masuk ke kamar. Aku menarik napas dalam-dalam, merasa seperti terlahir kembali. Ibu masuk membawa koper. Anya, siap pulang nak? Aku berbalik dan tersenyum. Ya bu, tapi aku akan merindukan tempat ini. Ayah menyusul masuk. Dokter, Bima akan mengantar kita sendiri nak. Aku bersemangat. Benarkah? Dokter Bima tiba bersama Suster Rina. Dia membawa kotak kecil. Anya, ini jamu untuk dikonsumsi di rumah. 3 bulan pertama, minum 1 pil sehari, lalu kirimkan hasil pemeriksaan jantungmu kepada saya secara daring. Aku menerima kotak itu.
Aroma harum samar tercium. Terima kasih, dokter. Aku akan meminumnya setiap hari. Dia tersenyum. Bagus, nak. Dan ini hadiah. Dia menyodorkan setangkai bunga teratai kering kecil. Bawalah ke rumah. Itu akan mengingatkanmu bahwa kamu menjadi kuat dari tempat ini. Aku memeluk bunga teratai itu erat-erat, air mataku berlinang. Aku akan menyimpannya selamanya, dok. Suster Rina memelukku. Jaga diri baik-baik ya, nak. Kalau rindu, datanglah berkunjung kapan saja. Aku memeluknya kembali. Ya, suster. Aku sayang suster. Kami naik mobil menuju Bandara Soekarno-Hatta. Dalam perjalanan, aku melihat keluar jendela. Jalanan masih macet seperti biasa. Sepeda motor menyelinap ke sana kemari. Suara klakson memekakkan telinga. Tapi kali ini, aku tidak mengeluh. Aku melihat para pengemudi saling tersenyum. Melihat anak-anak melambai dari pinggir jalan. Jakarta berantakan tetapi hidup. Aku dulu berpikir itu menjengkelkan, tetapi sekarang itu adalah energi. Ayah, mengapa orang Indonesia begitu murah senyum? Tanyaku. Ayah tertawa, karena mereka punya gotong royong, semangat saling menolong. Nak, lihatlah, dia menunjuk mobil ambulans yang melintas. Mobil-mobil di sekitar segera menyingkir. Orang-orang mengangkat tangan memberi isyarat hormat. Tidak ada yang mengeluh. Aku mengangguk. Ya. Itu berbeda dengan Moskow. Setibanya di bandara, aku terkejut lagi. Banyak sekali orang. Suara pengumuman bergema dalam banyak bahasa. Aroma makanan menguar dari warung-warung pinggir jalan di sekitar bandara. Aku dulu takut, tetapi sekarang aku ingin mencobanya. Ayah, belikan aku nasi goreng sedikit. Ayah tersenyum. Tentu, nak. Kami duduk makan di bangku. Nasi goreng panas, nasinya lembut, udangnya segar, rasanya manis, asin, gurih yang seimbang. Aku makan dengan lahap. Enak sekali, Bu. Aku dulu berpikir ini kotor, tetapi ternyata bersih dan segar. Ibu tertawa. Lihat, nak. Jangan menilai dari luar. Sambil menunggu check-in, aku berjalan-jalan di bandara. Aku melihat toko souvenir. Bunga teratai yang diukir pada kristal bertuliskan namaku. Aku membelinya untuk mengingatkanku, aku kuat. Tetapi kemudian, hal yang tidak terduga terjadi. Saat berdiri menunggu check-in, aku merasa pusing. Jantungku berdetak kencang tidak normal lagi. Tanganku memegang dada. Ibu, aku sakit lagi. Wajah ibu pucat. Anya, ayah segera memelukku, memanggil dokter. Serangan itu lebih parah dari kemarin. Aku sulit bernapas. Pandanganku kabur. Aku jatuh pingsan di sana. Di tengah kerumunan di bandara. Orang-orang di sekitar terkejut, tetapi tidak panik. Petugas bandara segera berlarian. Pasien serangan jantung. Mereka segera tahu, karena aku mengenakan kalung dari rumah sakit yang memiliki simbol penyakit jantung. Kursi roda darurat tiba dalam 2 menit. Perawat bandara memeriksa denyut nadiku. Detak jantung tidak teratur, harus cepat. Mereka mendorongku ke ruang medis bandara. Ruangannya kecil, tetapi lengkap, ada alat pacu jantung dan obat darurat. Dokter bandara segera menelepon Dr. Bima. Dokter, Bima, Anya kambuh saat menunggu pesawat. Dr. Bima menjawab melalui panggilan video. Saya sudah dalam perjalanan, tunggu saya 5 menit. Dia mengemudi dari rumah sakit ke bandara dengan sangat cepat. Sambil menunggu, napasku tersengal-sengal. Perawat menyuntikkan obat penenang. Kamu anak yang kuat. Bernapas perlahan ya, dia menggenggam tanganku dengan hangat. Kerumunan di sekitar tidak mengerumuni, tetapi berdiri tegang dalam diam. Beberapa orang memberi isyarat hormat, beberapa orang berdoa. Aku merasakan belas kasihan. Dr. Bima tiba, sedikit terengah-engah. Anya, ini saya. Dia membuka tas dokternya. Ada alat pacu jantung portabel. Kita akan mengatur irama di sini saja, tidak perlu kembali ke rumah sakit. Dia menyuntikkan jamu konsentrat ke pembuluh darahku, lalu menggunakan gelombang listrik rendah. Aku merasa geli di dada, tetapi grafik di mesin segera stabil. Jantung kembali normal dalam 10 menit. Sudah sembuh, nak. Dokter tersenyum. Aku menangis. Terima kasih, dok. Aku pikir aku akan mati. Dia membelai kepalaku. Kamu tidak akan mati, nak. Kamu kuat. Ayah dan ibu berpelukan sambil menangis. Terima kasih banyak, dokter, kata ayah. Dokter, Bima menggeleng. Tugas saya dan tim darurat bandara kami selalu siap karena kami menghargai setiap kehidupan. Aku melihat sekeliling. Staf bandara tersenyum padaku. Orang-orang di sekitar bertepuk tangan pelan. Luar biasa, kata seorang turis Inggris. Aku tersenyum. Indonesia menolongku lagi. Di tengah kekacauan,
tetapi mereka menanganinya dengan sempurna. Sebelum naik pesawat, aku memeluk Dr. Bima. Aku akan kembali lagi ya dok, dia mengangguk. Saya selalu menunggumu nak. Pesawat lepas landas. Aku melihat ke bawah ke daratan Indonesia yang perlahan mengecil. Aku pernah meremehkan tempat ini, tetapi sekarang aku mencintainya. Itu adalah keajaiban. 3 hari, tetapi perjalananku belum berakhir. Aku akan membawa cerita ini ke dunia. Pesawat melayang di atas awan putih. Aku duduk di dekat jendela. Tangan menggenggam bunga teratai kering erat-erat. Jantungku berdetak normal, tapi dalam hati, aku masih bersemangat dengan apa yang terjadi pagi tadi. Bayangan Bandara Soekarno-Hatta muncul di benakku, kekacauan, tetapi teratur, staf yang menolongku tanpa ragu. Aku dulu berpikir Indonesia terbelakang, tetapi sebenarnya mereka selalu siap. Ibu duduk di sampingku, membelai tanganku. Nak, kamu lapar, makan camilan sedikit. Dia menyodorkan kantong keripik Indonesia yang dibeli dari bandara. Aku mengambilnya, memakannya. Rasanya manis, renyah, aroma kelapa tercium harum. Enak bu, aku suka semua makanan Indonesia. Ayah tersenyum dari kursi di depanku. Ayah senang kamu berubah nak. Aku membuka tablet yang dipinjamkan Dr. Bima. Ada aplikasi pemantau jantung. Grafik hijau terlihat indah. Lihat ya, jantungku normal. Ayah mengangguk. Dokter itu benar-benar hebat. Kalau bukan di sini, kamu pasti dalam bahaya. Saat terbang, aku tertidur. Aku bermimpi diriku berlarian di taman rumah sakit. Bunga teratai mekar penuh. Dr. Bima berdiri tersenyum. Suster Rina melambaikan tangan. Aku terbangun dengan senyuman. Pesawat mendarat di Moskow pada malam hari. Udara dingin menggigit kulit. Salju turun. Aku mengenakan mantel tebal, berjalan keluar dari bandara. Semuanya terlihat suram. Gedung-gedung tinggi, tetapi sepi. Macet, tetapi tidak ada yang menyingkir untuk orang lain. Aku menghela napas. Sudah pulang. Rumah kami luas, tetapi dingin. Aku naik ke kamar tidur, menatap boneka beruang di tempat tidur. Aku meletakkan bunga teratai kering di sebelah bantal. Terima kasih Indonesia, bisikku. Malam itu, aku memeriksa jantungku dengan alat yang diberikan dokter. Semuanya normal. Aku menulis email kepada Dr. Bima. Dokter, saya sudah sampai rumah, jantung saya sangat baik. Terima kasih. Dia segera membalas. Sama-sama, Anya. Kirimkan hasil pemeriksaan setiap minggu ya. Keesokan harinya, aku pergi ke rumah sakit di Moskow untuk pemeriksaan lanjutan. Dokter di sini terkejut. Jantungmu jauh membaik. Di mana kamu berobat? Aku tersenyum. Di Indonesia. Dia mengerutkan kening. Indonesia? Tidak mungkin. Aku menceritakan semuanya. Dia mengangguk-angguk. Luar biasa. Saya harus mempelajarinya. Berita menyebar dengan cepat. Ayah memberitahu wartawan Rusia, putri saya sembuh berkat dokter Indonesia. Kantor berita Moskow mewawancarai aku. Anya, ceritakanlah. Aku duduk di depan kamera, gugup, tetapi berani. Indonesia bukan negara terbelakang. Dokter di sana hebat, menggunakan teknologi yang dicampur jamu. Mereka menolong saya dalam 3 hari. Video itu menyebar di Rusia. Banyak orang berkomentar. Tidak percaya, Indonesia sehebat itu? Aku akan membawa anakku berobat ke sana. Tetapi beberapa orang masih ragu, pasti iklan. Aku sedih, tetapi tidak menyerah. Aku mulai membuat blog daring, namanya 3 Hari di Indonesia, sebuah keajaiban. Aku menceritakan semuanya. Mulai dari macet yang membuat semua orang menyingkir untuk ambulans, makanan pinggir jalan yang bersih dan enak, rumah sakit yang tua di luar tetapi modern di dalam, dan pertolongan di bandara. Aku mengunggah foto bunga teratai, grafik jantung, dan video dari bandara yang direkam turis. Jumlah penonton melonjak. Pengikut bertambah. Aku menjawab setiap komentar. Benar, pergi dan buktikan sendiri. Seorang anak sakit mengirimiku pesan. Kak Anya, aku punya penyakit jantung seperti kakak. Bolehkah aku ke Indonesia? Aku menjawab, boleh. Dr. Bima, sangat hebat. Ayah dan ibu bangga. Kamu anak yang hebat, nak. Aku tersenyum. Aku ingin dunia tahu bahwa Indonesia luar biasa. Tetapi kemudian, masalah datang. Beberapa dokter di Moskow mengkritik. Anak ini mengiklankan Indonesia. Mereka tidak punya teknologi sebesar itu. Beberapa kantor berita menulis berita negatif. Anak Rusia ditipu. Aku sedih, menangis di kamar. Ibu memelukku. Jangan sedih, nak.
Katakan kebenaran. Aku mengangguk. Aku memposting panggilan video dengan Dr. Bima. Dokter, tolong beritahu semua orang, apakah ini benar? Dia tersenyum. Benar, Anya. Metode pengobatan kami diakui oleh WHO. Kami sudah menolong ribuan pasien asing. Video ini menjadi viral. Orang Rusia mulai percaya. Duta Besar Indonesia di Moskow menghubungi. Anya, kami berterima kasih karena kamu menceritakan kisah yang baik. Aku senang. 1 bulan berlalu. Aku sudah kuat sepenuhnya. Bisa berlari seperti biasa. Aku mengadakan pesta kecil di rumah, mengundang teman-teman dan wartawan. Aku memasak nasi goreng sendiri, mengajarkan semua orang cara memakannya. Coba, ini enak dan sehat. Semua orang menyukainya. Aku mengumumkan, aku akan menjadi duta kecil untuk Indonesia. Siapapun yang sakit jantung, saya rekomendasikan ke Indonesia. Tepuk tangan bergemuruh. Tetapi aku tahu perjalananku belum berakhir. Aku harus melakukan lebih dari ini untuk membalas keajaiban yang kuterima. 2 bulan berlalu dengan cepat. Aku menjadi gadis Rusia yang terkenal di media sosial. Blogku memiliki 100.000 pengikut. Pesan dari orang tua anak-anak sakit membanjiri. Anya, tolong rekomendasikan dokter Indonesia. Anak saya sakit seperti kamu. Aku menjawab semua orang. Mengirimkan informasi rumah sakit, tautan aplikasi pemantau kesehatan, dan foto bunga teratai kering yang kupasangkan dengan grafik jantung normal. Suatu pagi ayah memanggilku ke ruang kerjanya. Anya, dengarkan ayah. Ada rumah sakit besar di Moskow yang ingin mengundangmu berbicara. Mataku membesar. Berbicara apa ya? Dia tersenyum. Menceritakan pengalamanmu di Indonesia. Mereka akan mengadakan seminar tentang pengobatan alternatif. Aku bersemangat. Aku mau. Ya, hari seminar, ruang konferensi sangat besar. Orang-orang duduk penuh. Suara bahasa Rusia bergema. Aku mengenakan gaun cantik, tangan memegang bunga teratai kering. Aku naik ke panggung dengan kaki gemetar. Selamat siang, nama saya Anya. Saya dulu menderita penyakit jantung langka. Dokter di Eropa bilang harus operasi besar. Tetapi di Indonesia, Dokter Bima menolong saya dalam 3 hari, tanpa operasi. Aku menceritakan tentang macet yang membuat semua orang menyingkir, makanan pinggir jalan yang bersih dan menyehatkan, rumah sakit yang tua di luar tetapi canggih di dalam, pertolongan di bandara, dan jamu yang dicampur AI. Aku menampilkan slide grafik jantung sebelum dan sesudah, video dari bandara, dan foto Dr. Sari di laboratorium. Ruangan hening, lalu tepuk tangan meledak. Seorang dokter Rusia bertanya, "Anak kecil, apakah kamu yakin ini bukan iklan?" Aku tersenyum. "Bukan, dok. Saya dulu juga meremehkan Indonesia, tetapi saya melihatnya dengan mata kepala sendiri. Pergi dan buktikan sendiri." Dia mengangguk, terkesima. Setelah seminar, rumah sakit mengundang Dr. Bima untuk panggilan video. "Kami ingin bekerja sama, dokter. Mengirim pasien ke Indonesia dan bertukar pengetahuan." Dokter tersenyum dengan senang hati. "Kami siap berbagi." Berita menyebar ke Eropa. Kantor berita BBC mewawancarai aku. "Apa yang membuat Indonesia istimewa?" Aku menjawab, "Bukan hanya teknologi tetapi gotong royong mereka. Mereka merawat saya seperti keluarga." Video ini menjadi viral di seluruh dunia. Indonesian Miracle menjadi trending topic. Tetapi kemudian, krisis datang. Aku menerima surat dari sekolah. "Anya, kamu sering bolos karena blog. Kamu harus menghentikan aktivitasmu." Aku sedih. Beberapa teman mengejek, pergi ke Indonesia, lalu merasa terkenal, ya? Aku menangis, tetapi ibu memelukku. "Kamu melakukan hal yang benar, nak. Jangan menyerah." Aku mengambil keputusan besar. Aku menulis surat kepada Presiden Rusia. "Bapak Presiden, Indonesia telah menyelamatkan hidup saya. Saya mohon agar Rusia bekerja sama dalam bidang kedokteran dengan Indonesia." Ayah membantu mengirimkan surat itu. Berita itu menjadi viral di media. 1 minggu kemudian, berita besar. Rusia mengirim tim dokter untuk belajar di Indonesia. Aku sangat senang. Dr. Bima menelepon. "Anya, kamu hebat sekali. Tim Rusia sudah tiba. Kami akan mengajarkan segalanya." Aku terbang kembali ke Indonesia bersama ayah dan ibu. Kali ini bukan sebagai pasien, tetapi sebagai tamu istimewa. Bandara Soekarno-Hatta menyambutku dengan spanduk, "Selamat datang Anya, pahlawan cilik." Air mataku menetes. Aku memeluk Dr. Bima. "Aku kembali, dok. Kami mengadakan konferensi pers. Aku berdiri di samping tim dokter Rusia.
Hari ini saya datang untuk mengatakan bahwa Indonesia bukan hanya pariwisata, tetapi juga pemimpin dalam bidang kedokteran. Kilatan kamera menyala. Seorang wartawan bertanya, "Lalu, bagaimana dengan penyakit jantungmu?" Aku tersenyum. "Sembuh total. Lihat." Aku berlari mengelilingi panggung. Jantungku berdetak normal. Dokter Sari mengajakku ke laboratorium. "Anya, kami mengembangkan obat baru dari kunyit putih. Sudah kami kirim ke Rusia." Aku menyentuh botol obat itu. "Terima kasih, Dok. Ini akan menolong banyak anak." Malam itu, aku berjalan di taman rumah sakit. Kolam teratai mekar penuh. Aku memetik satu bunga. "Terima kasih telah mengajariku," bisikku. "Tapi aku tahu, aku harus melakukan lebih dari ini. Krisis besar akan datang, dan aku harus menghadapinya." Krisis besar datang lebih cepat dari yang kuduga. Setelah konferensi pers, aku menerima telepon dari ibu seorang anak sakit di Rusia. "Anya, putriku sakit parah. Dokter di sini bilang harus operasi besar, tapi risiko kematiannya tinggi. Tolong bantu kami." Nama anak itu Maria, usia 11 tahun. Penyakitnya sama denganku. Hatiku terenyuh. "Aku akan bantu, Bu. Kirimkan datanya segera." Aku mengirimkan data itu kepada Dr. Bima. Dia menjawab, "Anya, bawa anak itu ke sini segera. Kami bisa menolongnya. Tetapi masalahnya adalah, biaya pesawat dan pengobatan sangat mahal. Keluarga Maria miskin." Aku berpikir keras. Aku harus mencari uang. Aku memposting di blog, "Tolong Maria. Seorang anak sakit jantung seperti saya perlu berobat ke Indonesia." Aku membagikan kisah dan video Maria yang terbaring sakit, foto senyum sedihnya. Donasi melonjak dalam semalam. Orang Rusia, orang Indonesia, orang di seluruh dunia mengirimkan uang. "Terima kasih, Anya. Kamu pahlawan." Tetapi kemudian, kabar buruk. Beberapa kantor berita Rusia menulis, anak Rusia ditipu, dikirim ke sana mungkin akan mati di pesawat. Mereka mengutip dokter tua yang tidak percaya pada metode Indonesia. Keluarga Maria ragu. "Anya, kami takut." Aku menangis. "Percayalah padaku, Bu. Saya sudah sembuh." Aku mengambil keputusan. Aku terbang ke Rusia untuk menemui mereka sendiri, menggunakan sebagian uang donasi. Aku terbang panjang, tiba di Moskow saat fajar. Salju turun tebal. Aku bergegas ke rumah Maria. Rumah kecil di pinggiran kota. Maria yang terbaring pucat menatapku dengan mata lebar. "Kak Anya." Aku memeluknya. "Iya, sayang. Kakak datang untuk membawamu. Kamu pasti sembuh." Ibu Maria menangis. "Terima kasih, Nak." Aku menceritakan kisahku, menunjukkan grafik jantungku, jamu, dan video Dr. Bima. Mereka percaya. Tetapi dalam perjalanan ke bandara, kondisi Maria kambuh tiba-tiba. Sulit bernapas. Dia jatuh pingsan di taksi. Sopir taksi panik. "Rumah sakit." Aku berteriak, "Tidak, ke bandara, cepat." Aku menelepon Dr. Bima. "Dokter, Maria kambuh." Dia memerintahkan, "Anya, dengarkan saya. Suruh dia bernapas, tekan dadanya dengan lembut." Aku mengikuti. Tanganku menekan dada Maria. Dia menarik napas dan menghembuskan perlahan. Sopir taksi memacu mobilnya sekuat tenaga. Macet panjang di Moskow. Salju turun. Tidak ada yang menyingkir. Aku menangis. "Cepat." Maria bernapas lemah. Pandanganku kabur. Aku takut setengah mati. Maria menggenggam tanganku. "Kakak, kamu harus kuat." Dia menggenggam tanganku erat-erat. Kami tiba di bandara terlambat. Pesawat hampir lepas landas. Aku menggendong Maria, berlari. Staf bandara membantu. "Anak sakit, cepat ke pesawat." Di dalam pesawat, Maria masih sakit parah. Pramugari panik. Aku meminta ruang medis di pesawat. "Tidak ada, Bu." Aku melakukan panggilan video dengan Dr. Bima. "Dokter, tolong." Dia memerintahkan kru pesawat menyuntikkan obat penenang yang kubawa. "Anya, kamu hebat. Anak itu akan selamat." 10 menit berlalu. Kondisi Maria membaik, bernapas normal. Aku memeluknya, menangis. Penumpang di sekitar bertepuk tangan. "Anak yang hebat," kata seorang Rusia. Aku tersenyum. "Terima kasih." Pesawat mendarat di Soekarno-Hatta. Tim medis sudah menunggu. Dr. Bima berdiri di barisan depan. "Anya, kamu berhasil membawanya tepat waktu." Mereka mendorong Maria ke rumah sakit segera. Aku mengikutinya. Dalam perjalanan, Maria menggenggam tanganku. "Kakak, aku takut." Aku tersenyum. "Jangan takut, sayang, ini rumahmu." Di rumah sakit, Dr. Bima memeriksa dengan teliti. "Kondisi parah,
tetapi kita bisa menolongnya. Mereka menggunakan gelombang stimulan, menyuntikkan jamu yang dianalisis AI. Maria sadar dalam 3 jam. Dia sudah sembuh, Dr. Bima mengumumkan. Ibu Maria menangis, memelukku. Terima kasih, Nak. Berita menyebar ke seluruh dunia. 2 anak Rusia selamat berkat Indonesia. Kantor berita yang dulu mengkritik terdiam. Dokter tua itu menelepon untuk meminta maaf. Saya salah, Indonesia benar-benar hebat. Aku berdiri di samping Maria yang tersenyum cerah. Kakak, terima kasih. Aku ingin jadi dokter seperti Dr. Bima. Aku memeluknya. Tentu, sayang, kita akan saling membantu. Tetapi semua kritik sebelum ini terhapus. Macet di Jakarta, tetapi ambulans tiba tepat waktu. Rumah sakit tua, tetapi menyelamatkan nyawa. Makanan pinggir jalan yang kuragukan, tetapi jamu dari sana menolong Maria. Aku tahu sekarang, keajaiban bukanlah kebetulan, tetapi gotong royong dan usaha. 1 tahun berlalu dengan cepat. Maria sembuh total, menjadi sahabat karibku. Kami berdua menjadi anak-anak ajaib di media. Aku sering kembali ke Indonesia, bukan sebagai pasien, tetapi sebagai sukarelawan, membantu menerjemahkan bahasa untuk anak-anak asing yang berobat. Hari ini, aku berdiri di taman rumah sakit, menatap kolam teratai yang mekar penuh. Matahari bersinar di atas air, aroma harum menguar, burung-burung berkicau. Aku menarik napas dalam-dalam, jantungku berdetak normal. Aku sudah lama sembuh, tetapi tempat ini adalah rumah keduaku. Dr. Bima berjalan mendekat, tersenyum lebar. Anya, hari ini ada anak baru lagi dari Rusia. Bisakah kamu membantunya? Aku mengangguk. Tentu, Dok. Anak laki-laki itu bernama Ivan, usia 9 tahun. Wajahnya pucat, duduk di kursi roda. Ibunya menangis. Dokter, tolong anak saya. Aku berlutut di sampingnya, berbicara bahasa Rusia. Jangan takut sayang, kakak juga pernah sakit seperti kamu. Tempat ini menolong kakak sembuh. Ivan menatapku dengan mata lebar. Benarkah, Kak? Aku tersenyum, menunjukkan grafik jantungku yang lama. Lihat, dari kacau menjadi normal dalam 3 hari. Dia tersenyum kecil. Aku mengajaknya berjalan-jalan di taman. Lihatlah bunga teratai ini. Dia tumbuh dari lumpur, tetapi indah. Dia menyentuh kelopak bunga itu. Seperti kakak. Ya, aku tertawa. Ya, sayang. Kita semua mulai dari tempat yang rendah, tetapi bisa menjadi kuat. Di tengah itu, aku duduk berbicara dengan Dr. Bima di ruang kerjanya. Dia membuka komputer, menunjukkan data. Anya, tahun ini kami sudah merawat 1.000 anak asing, kebanyakan penyakit jantung langka. Aku bertanya, Dokter, mengapa Indonesia bisa sehebat ini? Dia berhenti sejenak, menatap keluar jendela. Bukan hanya karena uang atau peralatan, Nak, tetapi karena kami percaya pada meta kearifan lokal Indonesia, mengajarkan bahwa menolong orang lain berarti menolong diri sendiri. Dan teknologi adalah alat, bukan Tuhan. Aku mendengarkan dengan penuh perhatian. Lalu, bagaimana dengan jamu? Dia tersenyum. Jamu adalah warisan dari leluhur. Kami mempelajarinya dengan sains, tidak kami tinggalkan, tetapi kami kembangkan. Contohnya, kunyit putih yang kamu minum. Kami ekstrak zat aktifnya, mencampurnya dengan nanoteknologi agar bereaksi cepat dan akurat. Dia membuka video laboratorium tempat Dr. Sari bekerja. Lihat, kami menganalisis DNA pasien, lalu menyesuaikan resep obatnya secara individual. Air mataku berlinang. Dokter, saya dulu berpikir jamu itu primitif. Dia membelai kepalaku. Banyak orang salah paham, tetapi kehebatan bukan terletak pada gedung tinggi atau mesin mahal. Itu adalah perpaduan yang tepat. Untuk menolong orang sembuh, bukan untuk pamer. Kata-kata itu menyentuh hatiku. Aku dulu meremehkan Indonesia karena hanya melihat luarnya. Macet, makanan pinggir jalan, rumah sakit tua, tetapi di dalamnya ada hati dan kebijaksanaan. Aku bertanya lagi, lalu, mengapa tidak diberitahukan ke dunia lebih luas? Dia menghela napas. Kami tidak suka menyombongkan diri. Tetapi kamu sudah menolong kami, Anya. Kamu adalah jembatan penghubung. Aku tersenyum. Saya mengerti, Dok. Kehebatan yang sesungguhnya adalah memberi pertolongan tanpa mengharapkan imbalan. Menggabungkan tradisi dengan masa kini demi kemanusiaan. Dia mengangguk. Tepat sekali. Kamu sudah dewasa, Nak. Siang itu, aku berbicara dengan Maria melalui panggilan video. Dia ada di Rusia. Kak Anya, aku ingin ke Indonesia lagi. Aku ingin belajar kedokteran di sini. Aku tertawa. Datang saja, sayang.
Kita akan menolong anak-anak bersama-sama. Dia mengangguk. Ya, cinta kasih bukan hanya kata-kata tetapi perbuatan. Malam itu, aku duduk menulis buku harian di bawah cahaya lampu. Hari ini aku tercerahkan. Indonesia mengajarkan bahwa kehebatan tidak diukur dari PDB atau gedung tinggi, tetapi dari gotong royong yang dicampur dengan kebijaksanaan. Itu adalah kebenaran universal yang bisa diterapkan semua orang, dari bangsa manapun. Aku tertidur dengan damai. Bunga teratai di hatiku mekar penuh. Tetapi besok aku harus melakukan sesuatu untuk membalas budi. Pagi hari baru. Aku terbangun dengan tekad. Sinar matahari menembus jendela kamar pasien di rumah sakit. Aroma bunga melati menguar dari taman di bawah. Suara burung berkicau lembut. Aku bangkit dari tempat tidur, berjalan ke cermin, menatap diriku dalam seragam sukarelawan, baju biru muda dengan nama A-nya disulam. Aku tersenyum. Hari ini, aku harus melakukan sesuatu. Aku berjalan ke ruang konferensi kecil di rumah sakit. Dr. Bima, Dr. Sari, Suster Rina, dan Maria yang ikut terbang bersamaku sudah menunggu. "Anya, kami siap," kata Dr. Bima. Aku mengangguk. "Baik, Dok. Hari ini saya akan mengumumkan proyek." Aku membuka laptop, menampilkan slide, Yayasan Jantung Teratai. Aku menjelaskan, saya akan mengumpulkan dana dari seluruh dunia untuk menolong anak-anak sakit jantung yang miskin datang ke Indonesia untuk berobat gratis. Kami akan membangun yayasan, mengirim jamu herbal ke negara-negara miskin, dan bertukar dokter dengan Rusia dan Eropa. Semua orang bertepuk tangan. Dr. Sari tersenyum. "Ide bagus. Kamu yang akan menjadi ketua yayasan?" Aku menggeleng. "Tidak, Dok. Saya masih terlalu kecil. Tapi saya akan menjadi duta cilik. Mulai dari blog dan media sosial." Aku segera memposting pengumuman. "Teman-teman di seluruh dunia, tolong anak-anak bersama saya. Sumbangkan uang atau bagikan kisah mereka. Setiap rupiah bisa menyelamatkan nyawa." Aku mengunggah video anak-anak yang sudah sembuh, berdiri tersenyum di samping bunga teratai, foto Ivan yang baru sembuh berlarian di taman. Donasi melonjak dalam hitungan jam. Orang Indonesia mengirim pesan, "Kami bangga padamu. Anak kecil Rusia, orang Rusia berterima kasih karena aku menolong anak mereka. Orang Eropa akan mengirim tim dokter untuk belajar. Uang masuk jutaan rupiah di hari pertama." Siang itu, aku mengajak anak-anak sukarelawan berkampanye di taman. Pasien asing tersenyum padaku. "Thank you, Anya." Aku menjawab, "You're welcome." Suster Rina membantu membagikan pamflet. Yayasan Jantung Teratai menolong anak-anak di seluruh dunia. Tetapi aku tidak berhenti di situ. Aku menelepon ayah di Moskow. "Ayah, tolong aku, sumbangkan sebidang tanah di Rusia untuk membangun klinik Indonesia-Rusia." Ayah tertawa. "Tentu, nak. Ayah bangga padamu." Berita menyebar. Seorang miliarder Rusia menyumbang untuk Yayasan Anak-anak Indonesia. Malam itu, aku duduk berbicara dengan Dr. Bima di bawah sinar bulan. Taman hening, suara jangkrik ramai. "Dokter, saya dulu meremehkan Indonesia. Tetapi sekarang saya tahu bahwa meta dan kebijaksanaan yang dicampur bisa menciptakan keajaiban." Dia mengangguk. "Ya, dan kamu adalah bagian dari keajaiban itu." Aku menatap bunga teratai di kolam. Mereka mekar di malam hari, kelopaknya putih bersih. Bunga teratai mengajariku bahwa meskipun dari lumpur yang kotor, kita bisa menjadi murni asalkan kita tidak menyerah. Dokter tersenyum. "Dan kamu tidak menyerah." Aku menulis di buku harian. Hari ini aku memulai yang baru, bukan hanya sembuh, tetapi menolong orang lain. Itu adalah kebenaran universal. Kehebatan datang dari memberi, bukan menerima. Besok, aku akan melakukan lebih dari ini untuk dunia yang lebih baik. 2 tahun kemudian, aku berdiri di panggung besar di Jakarta. Lampu sorot menyinari. Bendera Rusia dan Indonesia berkibar berdampingan. Ribuan orang duduk mendengarkan. Tepuk tangan bergemuruh. Aku mengenakan jas biru muda yang disulam logo Yayasan Jantung Teratai. Tangan memegang mikrofon. "Selamat siang semuanya. Nama saya Anya, dari Rusia. Hari ini saya datang untuk mengatakan bahwa 3 hari di Indonesia, sebuah keajaiban bukanlah akhir, tetapi awal." Aku menampilkan slide foto lebih dari 1.000 anak yang sembuh berkat yayasan kami. Kami telah merawat anak-anak dari 50 negara secara gratis. Mengirim jamu herbal yang dicampur AI ke Afrika, Eropa Timur, dan membangun klinik Indonesia-Rusia di Moskow. Foto Maria berdiri di sampingku. Dia sekarang adalah dokter magang. "Terima kasih, Kak Anya.
yang membawaku ke Indonesia. Aku ingin menolong anak-anak juga. Aku melanjutkan, saya dulu meremehkan Indonesia. Saya pikir macet adalah ketertinggalan, makanan pinggir jalan kotor, rumah sakit tua dan terbelakang. Tetapi sebenarnya, macet, tetapi semua orang menyingkir demi kehidupan. Makanan pinggir jalan adalah kearifan lokal yang menyehatkan. Rumah sakit tua di luar, tetapi hatinya modern di dalam. Itu mengajarkan saya untuk tidak menilai dari kulit luarnya. Tepuk tangan bergemuruh lagi. Aku mengundang Dr. Bima naik ke panggung. Dokter, tolong beritahu semua orang. Dia tersenyum. Anya, kamu adalah bunga teratai yang mekar dari lumpur. Kamu mengubah tembok menjadi jembatan. Air mataku berlinang. Aku memeluknya. Terima kasih, dokter, yang telah menolong saya dan anak-anak. Setelah itu aku mengumumkan berita besar. Hari ini, yayasan meluas ke seluruh dunia. Kami akan membangun sekolah kedokteran daring gratis untuk anak-anak miskin, mengajarkan cara menggabungkan jamu herbal dengan teknologi, dan mengirim sukarelawan anak seperti saya untuk menolong negara lain. Anak-anak dari Rusia, Afrika, Eropa naik ke panggung, berdiri berdampingan. Kami adalah Lotus Kids. Acara diakhiri dengan menanam bibit teratai di sekitar taman. Aku memetik satu bunga, memberikannya kepada Maria. Ini adalah simbol kita. Dari lumpur menuju kesucian. Dia tersenyum. Dan dari keputusasaan menuju harapan. Malam itu, aku berjalan di tepi sungai Ciliwung. Angin bertiup lembut. Cahaya lampu memantul di air, berkilauan. Aku menelepon ayah dan ibu. Ayah, ibu, aku berhasil. Ayah menangis. Kamu anak yang hebat, ayah bangga. Aku menatap bunga teratai di tanganku. Mekar penuh, baunya manis. Indonesia mengajarkan bahwa kehebatan yang sesungguhnya adalah memberi. Gotong royong yang dicampur kebijaksanaan menciptakan dunia yang lebih baik. Itu bukan hanya untuk Indonesia, tetapi untuk semua manusia. Aku melemparkan bunga teratai itu ke air. Ia mengapung mengikuti arus. Aku tersenyum. Terima kasih Indonesia, terima kasih, keajaiban. Dan kisahku masih terus berlanjut, dengan jantung yang berdetak normal dan impian yang lebih besar.